Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan tentang sistem perentalan motor. Dengan saya sebagai anggota, Rehan Syamulana dengan NIM 21114147. Lalu ada Bima Karunia Fajar dengan NIM 21114133. Lalu ada Kofifah dengan NIM 4120. Kemudian ada Akmal Fauzan dengan NIM 4154 dan ada Fitri Hafifah dengan NIM 4150. Presentasi akan dimulai dengan pembicara Khofifah terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hovifa. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang analisis kelemahan sistem rental motor. Yang pertama, pendahuluan. Sistem informasi rental motor adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengolah dan memfasilitasi proses penyewaan motor dalam suatu bisnis rental motor. Dalam industri rental motor, diperlukan manajemen yang efisien untuk mengelola inventaris motor, pemesanan, penyewaan, pengembalian, dan pembayaran. Sistem informasi rental motor hadir sebagai solusi untuk mengotomatisasi dan mempermudah seluruh proses tersebut. Dalam konteks ini, sistem informasi rental motor hadir sebagai solusi untuk mengatasi tentang tersebut. Sistem ini dapat menyediakan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan bagi penyewa motor untuk memesan dan membayar secara online. Kemudian, stakeholder. Stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Stakeholder internal meliputi organisasi atau industri itu sendiri, pemegang saham, pemilik bisnis, dan para karyawan. Sedangkan stakeholder eksternal meliputi konsumen, supplier, pesaing, investor, pemerintah, dan sebuah komunitas lokal di suatu daerah, media, masyarakat secara umum, dan lain-lain. Kemudian di rental motor ini stakeholder internal dan eksternal diantaranya yaitu internal eh, mana- manajemen rental motor. Mereka adalah pemilik atau manajer yang mengolah operasional bisnis rental motor. Kedua ada karyawan, termasuk petugas rental motor, mekanik, pengemudi, pengiriman, dan staf administrasi. Dan ketiga ada tim IT, termasuk pengembangan dan administrator sistem informasi rental motor. Dan yang terakhir ada pemilik motor. Motor-motor yang disewakan adalah memiliki pihak ketiga, yaitu pemilik motor juga merupakan stakeholder internal yang penting. Kemudian ada eksternal, yaitu pelanggan. Mereka adalah pengguna lahir yang menyewa motor dari layanan rental. Kedua ada mitra bisnis, yaitu termasuk perusahaan asuransi, penyedia layanan pemeliharaan dan perbaikan motor, penyedia jasa pengiriman motor, dan pemasok aksesoris motor. Kemudian metodologi. Eh, Metodologi waterfall adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang mengikuti aliran yang linear dan berurutan dari tahap awal hingga tahap akhir.
Metode ini mengasumsikan bahwa semua kebutuhan proyek telah ditentukan sejak awal dan setiap tahap harus selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Berikut adalah tahap-tahap dalam metode waterfall. 1. Analisis kebutuhan. Tahap ini melibatkan pengumpulan dan analisis kebutuhan pengguna dan stakeholder. Kedua, ada perancang desain. Tahap ini mencakup perancang arsitektur sistem dan perancang detail komponen-komponen sistem. Dan yang ketiga ada pengembangan. Tahap ini melibatkan implementasi dan pengkodean sistem berdasarkan perancangan yang telah disepakati. Yang keempat ada pengujian. Tahap ini melibatkan pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi. Dan yang kelima adalah implementasi. Tahap ini melibatkan pemesanan atau peluncuran sistem yang telah selesai dikembangkan ke dalam lingkungan produksi. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan. Bentar ya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya terkait penjadwalan proyek. Studi kasusnya yaitu analisis dan perancangan sistem informasi rental motor berbasis web. Di sini kita ada rancangan kegiatannya, ada tanggal dimulai, deadline, rentang waktunya berapa hari. Nah, di sini ada juga nama-nama kegiatan yang akan kita lakuin. Sudah kita rancang juga dimulai kapan, lalu deadline-nya sampai kapan. Akumulasi harinya berapa hari. Tanggal dimulainya kegiatan di sini yang sudah jelas dari tanggal 4 tanggal 11, sorry. Dari tanggal 11 bulan 4 dan berakhir di tanggal 2 bulan 7. Gitu ya. Total hari yang terpakai itu ada 40, jumlahnya ada 48 hari untuk membuat rancangan atau membuat sebuah sistem informasi rental motor. Kemudian selanjutnya ada objek penelitian yang kita buat dalam sebuah Gantt chart. Ini masih sama seperti tadi, bedanya kalau di sini adalah kita bikin sebuah chart ya. Entah dari mencari objek penelitiannya, merancang konsep, analisis kebutuhan, terus melakukan riset, pembagian tugas, desain sistem, dan lain-lain. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi misi dan misi di bentuknya sistem informasi ini adalah visinya yaitu menjadi penyedia layanan rental motor terkemuka yang menggunakan sistem informasi berbasis web untuk memberikan pengalaman pelanggan yang unggul dan memudahkan proses peminjaman motor dengan mudah. Misinya yaitu menyediakan platform rental motor berbasis web yang mudah digunakan dan responsif untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan, pembayaran, dan pengelolaan reservasi. Selanjutnya, misinya adalah menyediakan berbagai pilihan motor berkualitas tinggi dan terawat dengan harga yang kompetitif, serta memberikan informasi yang jelas tentang spesifikasi dan kondisi motor. Lalu, memastikan kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan ramah, serta menangani keluhan atau masalah pelanggan dengan cepat dan efektif. Selanjutnya, memastikan kepuasan pelanggan tadi udah, lalu melakukan analisis sistematis terhadap permintaan dan preferensi pelanggan untuk meningkatkan penawaran layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu mengoptimalkan efisiensi operasional dengan mengintegrasikan sistem informasi dengan manajemen inventory, pemeliharaan motor, kemudian manajemen keuangan. Lalu melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap sistem informasi rental
motor berbasis web untuk meningkatkan fungsionalitas, keamanan, dan kinerja sistem, lalu menjaga keamanan dan kerahasiaan data pelanggan dengan menetapkan langkah-langkah perlindungan data yang kuat dan mematuhi peraturan privasi yang berlaku. Selanjutnya, mengembangkan kemitraan yang berkelanjutan dengan penyedia layanan terkait seperti bengkel perawatan motor, asuransi, dan penyedia layanan pemulihan darurat untuk memastikan keandalan layanan yang diberikan kepada pelanggan. Lalu memperluas jangkauan bisnis dengan memanfaatkan teknologi dan pemasaran digital untuk menjangkau pelanggan potensial secara luas dan meningkatkan kehadiran merek secara online. Yang terakhir, mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dengan menawarkan opsi motor listrik atau alternatif lainnya, serta mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Itu saja dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Di struktur organisasi ini ada 4 tim. Yang pertama adalah manajemen rental motor, atau mereka yang menjadi pemilik atau manajer yang mengelola operasional bisnis rental motor. Mereka bertanggung jawab atas mengambil keputusan strategis, mengelola sumber daya, dan memastikan keberlangsungan bisnis yang sukses. Kemudian karyawan rental motor, termasuk petugas rental motor, mekanik, pengemudi pengiriman, dan staf administrasi. Mereka bertanggung jawab untuk melayani pelanggan, menjaga dan memelihara motor, serta menjalankan operasional sehari-hari dalam rental motor. Yang ketiga adalah tim IT. Ini termasuk pengembangan dan administrator sistem informasi rental motor. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur IT, mengembangkan dan memelihara aplikasi dan situs web, serta memastikan sistem informasi berjalan dengan baik. Lalu pemilik motor. Jika motor-motor yang disewakan adalah milik pihak ketiga, pemilik motor juga merupakan stakeholder internal yang penting. Mereka memiliki kepentingan dalam menjaga motor-motor mereka dalam kondisi baik dan mendapatkan pembayaran sewa yang tepat waktu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis kelemahan sistem pitch. Yang pertama adalah performance. Pada bagian administrasi, terdapat masalah tentang peminjaman motor secara manual. Kami memberikan solusi dengan pemesanan fitur online. Lalu, selama ini pelanggan harus meninggalkan kartu identitas mereka jika ingin meminjam. Kami membuatkan fitur sistem dengan pencatat identitas pelanggan sehingga pelanggan tidak perlu meninggalkan kartu identitasnya. Kemudian pada bagian informasi, selama ini pelanggan harus mengetahui berapa banyak motor yang belum disewa secara langsung. Lalu kami memberikan solusi dengan membuatkan sistem dengan fitur informasi kuantitatif yang dapat dilihat oleh pelanggan. Kemudian saat ini pelanggan tidak mengetahui keadaan serta kualitas motor. Kami memberikan solusi dengan memberikan informasi motor serta keadaannya. Lalu ada perhitungan denda dan pencatatan penyewaan dengan cara manual yang membuat lama. Kami memberikan sebuah sistem dengan fitur pembayaran dan perhitungan denda secara otomatis dengan sistem dan dihitung sejak tanggal seharusnya kembali. Habis itu pada bagian kontrol, bagian pemeliharaan, pencatat data kualitas motor masih kurang teliti dikarenakan beban petugas yang besar mengakibatkan sering terjadi kesalahan dalam datanya. Kami memberikan solusi pada data dibuat secara konsisten di dalam sistem sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan serta keliruan dalam informasi kualitas motor. Lalu pada efisiensi, terdapat masalah pada proses administrasi yang mengeluarkan banyak biaya terhadap penggunaan tinta dan kertas dalam proses pencatatan transaksi yang terjadi. Kami memberikan solusi dengan adanya sistem informasi yang terkomputasi, mampu menjadi solusi yang efisien dan dapat menghemat
biaya waktu, dan biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian service. Banyak masalah tentang menyampaikan feedback harus melalui Google Map. Kami membuatkan fitur kolom feedback untuk pelayanan yang lebih baik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan. Pada kebutuhan ini, total biaya pada total biaya pada modal investasi pertama adalah 70.800.000. Dan pada tahun pertama akan mendapatkan total biaya 6.100.000. Kemudian pada tahun kedua akan mendapatkan biaya pada total 6.500.000 dan pada tahun ketiga akan mendapatkan total biaya 6.800.000. Sedangkan kita mendapatkan total manfaat atau total yang dapat kita raih sebagai hasil pengurangan sebagai hasil penyimpanannya adalah 36.300.000. Lalu di tahun kedua adalah 45.900.000 dan kemudian tahun ketiga 65.330.000. Total selisih pada tahun pertama dengan manfaat pertama adalah 30.200.000. Lalu pada tahun kedua dengan manfaat tahun kedua adalah 39.400.000 dan pada total tahun ketiga dengan manfaat tahun ketiga adalah 58.530.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitri Hafifah. Ya, yang selanjutnya adalah analisis kelayakan sistem. Ini berdasarkan dari analisis kebutuhan yang disebutin di atas tadi, kemudian disimpulkan hasilnya seperti ini. Di tabel payback period ini, yang pertama nilai investasi jumlahnya totalnya 70.800.000, kemudian proses pada tahun 1 itu 30.200.000, kemudian sisa investasi di tahun kedua itu 40.600.000, terus proses pada tahun kedua itu 39.400.000, sisa investasi di tahun ketiga itu 1.200.000, kemudian diproses dioperasikan seperti yang ada di sini, 1.200.000 per 58.530 dikali 1 tahun, dan hasilnya 0,2 tahun atau 7 hari. Nah, sisa investasi tahun ketiga tertutup oleh proses tahun ketiga, yang berarti investasi akan kembali pada tahun ketiga, yaitu tepatnya 2,02 tahun atau 2 tahun 7 hari. Kemudian tabel selanjutnya, tabel return of investment. Manfaat di tahun pertama 36.300.000, kemudian di tahun kedua 45.900.000, kemudian di tahun ketiga 65.330.000, kemudian di total hasilnya 140.530.000. Kemudian dioperasikan sesuai dengan rumus ini tadi, rumus ROI tadi, dan didapatkan hasil seperti yang tertera di dalam tabel di atas. Kemudian yang selanjutnya, biaya tahun ke-0 ketika tahun memulai itu 70.800.000, kemudian biaya di tahun pertama itu 6.100.000, kemudian biaya di tahun kedua 6.500.000, kemudian biaya di tahun ketiga 6.800.000, dan di total dengan mendapatkan hasil 90.200.000, itu sama dengan 63,56%. Kemudian tabel selanjutnya ada NPV atau Net Present Value. Tingkat bunga diskonto itu 15%, kemudian itu minus 70.800.000 ditambah 30.200.000 per 1,15,
ditambah 39.400.000 per 1,32 ditambah 58.530.000 per 1,52. Ini kalau ditanya dari mana, rumusnya udah ada, udah pernah diajarin sama ibunya sebelumnya. Silakan lihat di modul ibunya aja. Kemudian hasilnya itu minus 70.800.000 ditambah 30 juta per 200 30.200.000 per 1,15 itu hasilnya 26.260.869.757 rupiah. 69,57 rupiah. Kemudian ditambah 29.848.484. Ya, seperti yang ada di atas ini. Kemudian hasilnya adalah 23.815.933 rupiah. Itu untuk analisis kelayakan sistem. Kemudian selanjutnya adalah perancangan sistem. Di perancangan sistem ini yang pertama ada diagram konteks. Terdiri dari diagram konteks ini tentang sesuai judulnya rental motor. Kemudian ada 3 kegiatan. Di dalam registrasi juga dibagi jadi 3 kegiatan lagi, yaitu input data sewa, pilih paket sewa, dan transaksi. Kemudian di penyewaan itu juga dibagi jadi 3 kegiatan lagi, yaitu transaksi penyewaan, riwayat penyewaan, dan cetak kwitansi. Kemudian yang di pengembalian juga ada 3 kegiatan lagi, transaksi pengembalian, cetak kwitansi, dan riwayat pengembalian. Yang selanjutnya ada DFD-nya dari sistem rental motor ini. Dari sistem rental motor ke pelanggan ini terjadi riwayat pengembalian, transaksi pengembalian, riwayat sewa. Kemudian dari pelanggan ke sistem rental ini ada pilih motor dan transaksi sewa. Kemudian dari sistem ke staff ini ada input transaksi dan input data. Dari sistem ke admin itu ada kegiatan laporan pengeluaran, data staff, data harga, data motor. Dari admin ke sistem itu ada input motor, input harga, dan input staff. Kemudian yang selanjutnya ada ERD-nya. Di sini pelanggan melakukan transaksi, kemudian staff mengelola, pelanggan melakukan transaksi. Di dalam tabel pelanggan itu ada nomor telepon, ada ID pelanggan, nama, alamat, dan NIK. Kemudian melakukan transaksi. Di dalam transaksi itu ada tanggal kembali, tanggal pinjam, dan ID transaksi. Kemudian staff melakukan, kemudian dikelola oleh staff. Itu di dalam tabel staff itu ada nomor telepon, alamat, ID staff, dan namanya staff. Kemudian di dalam tabel motor itu ada ID motor, jenis motor, kondisi motor, harga sewa, dan plat motor. Kemudian ada relasi tabel. Di sini yang di relasi tabel ini adalah yang berelasi itu tabel rental motor dengan tabel motor dengan transaksi. Kemudian tabel transaksi dengan tabel pelanggan. Kemudian selanjutnya flowchart. Flowchart itu dimulai dari start, kemudian input jumlah hari sewa, input data penyewa, tampilkan daftar motor, kemudian input motor yang dipilih, kemudian periksa ketersediaan motor. Kemudian jika motor tersedia dilanjutkan dengan hitung biaya sewa motor, tapi jika tidak dikembalikan ke langkah sebelumnya. Kemudian selanjutnya menampilkan detail penyewaan, kemudian input konfirmasi penyewaan. Jika dikonfirmasi, maka data akan tersimpan. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke langkah sebelumnya, diulang lagi. Kemudian selanjutnya tampilkan total biaya sewa, kemudian proses pembayaran. Dan jika pembayaran berhasil, maka struk akan dicetak. Jika tidak, maka akan dikembalikan akan menampilkan transaksi gagal. Kemudian dikembalikan ke langkah sebelumnya lagi. Jika berhasil, maka transaksi selesai, perentalan siap dilaksanakan. Selanjutnya akan
disampaikan oleh yang selanjutnya. Oke, akan saya lanjut untuk tahap perancangan sistem dan pengujian sistem. Di sini terdapat banyak sekali fitur, yang terutama dalam web umum dashboard. Di sini akan ada tampilan login. Nah, begini. Lalu jika pembeli mau merental motor, akan langsung untuk login terlebih dahulu atau sign up dengan mengisi CAPTCHA, lalu verify, login, lalu baru bisa diklik, lalu akan tampilan harga rentalnya mulai per hari. Lalu jika dipilih akan langsung menuju ke link form untuk mengisi form yang telah disediakan. Kita isi aja seperti ini. Ini untuk foto KTP atau identitas. Ini tanggal pinjam lalu tanggal kembali. Ini jenis peminjamnya lepas kunci atau tinggal jaminan. Ini jenis motor. Lalu ada tambahan keterangan seperti contohnya mengantarkan motor lalu lepas kunci. Lalu submit. Nah, kalau begini sudah berhasil submit dan sudah bisa perentalan berhasil, lalu kembali ke web admin di dashboard. Kita coba. Oke, di sini aku mau mempresentasikan tentang web bagian dashboard admin ya guys ya. Di sini kita sebelum mengisi harus klik CAPTCHA dulu untuk mengantisipasi keamanan kita. Verify, langsung login. Nah, dalam tampilan login home awal itu terdapat tampilan GPS untuk memonitoring di mana lokasi motor berada dan bisa di track juga, bisa dicari kalau sekiranya motor itu hilang atau gimana. Dan cara cari, nah di sini langsung ada keterangan rinci seperti lokasi terkini, jam bookingnya kapan, nama peminjam siapa, dan identitas motor. Lalu ada edit katalog yang dimana untuk mengatur bagian web member dengan cara edit katalog, lalu klik silang, lalu di save. Nah, untuk menambahkan juga gampang juga, kasih motor, isi segalanya yang ada, terus save, otomatis muncul lagi. Untuk bagian fitur booking, ini bisa klik tanggalnya, misal tanggal Jumat 19 Juli. Nah, kita booking. Nah, ini pilih nama peminjam, kartu identitas, pilih motor, lalu keterangan, lalu booking. Nah, langsung otomatis ada warna merahnya. Kalau ini udah grafik penjualan seperti dalam konten Instagram, TikTok, Facebook maupun penjualan motornya seperti ini. Lalu ada laporan bulanan. Di sini buat laporan ini bulanannya bisa di-download juga nantinya. Lalu di bagian setting ini bisa setting untuk admin ya teman-teman. Bisa admin update nanti langsung ke sini. Lalu ada fitur juga logout. Nah, langsung kayak gini. Kayaknya itu dulu ya teman-teman. Presentasi dari saya. Nah, kurang lebih kayak gini
prototipenya semuanya juga. Nah, ada web admin dashboard, lalu web umum dashboard. Sepertinya itu teman-teman yang bisa saya presentasiin. Saya kembalikan ke Mas Rehan. Monggo Mas Rehan. Baiklah, kami rasa cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.